Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Anastasia Ananda, NIM C1K0275. Di sini saya akan menjelaskan resume biologi UAS tentang ekosistem. Yang pertama, definisi dari ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang melibatkan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Adapun lingkungan dimaksud adalah lingkungan biotik dan abiotik. Sebagai suatu sistem di dalam ekosistem itu selalu dijumpai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya seperti aliran energi, rantai makanan, proses biogeokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Nah, ekosistem sendiri juga sering didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan interaksi antara unsur-unsur biotik, yaitu jenis-jenis makhluk hidup, unsur-unsur fisik seperti iklim, air, dan tanah, serta unsur kimia, yaitu keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, manfaat mempelajari ekosistem. Adapun beberapa manfaat ketika kita mempelajari ekosistem. Yang pertama adalah memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyadari pentingnya peran alam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenal lebih banyak tentang keanekaragaman hayati. Yang keempat, mengenal lebih jauh tentang makhluk hidup. Yang kelima, membantu mengatasi masalah pangan. Yang keenam, membantu mengatasi masalah pertanian. Dan yang ketujuh, mengenal kesetimbangan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun makhluk hidup yang terdiri dari produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Produsen adalah organisme autotrof, terutama tumbuhan berdaun hijau atau berklorofil yang dapat mensintesis makanannya sendiri dengan bahan-bahan organik sederhana. Yang kedua adalah makrokonsumen, adalah organisme heterotrof, terutama hewan seperti rusa, seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini adalah organisme yang hidup bergantung kepada organisme lain dan hidupnya itu dengan memakan materi organik. Yang ketiga adalah mikrokonsumen, yaitu organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungi. Organisme ini adalah organisme yang nantinya akan memecah bahan organik seperti sampah dan bangkai, kemudian akan menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsurnya, yaitu bahan anorganik. Nah, kelompok ini juga sering disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen yang tak hidup. Yang pertama adalah bahan-bahan anorganik seperti karbon, nitrogen, karbon dioksida, air, dan lain-lain. Bahan-bahan ini yang nantinya akan mengalami daur ulang. Yang kedua adalah bahan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan penghubung antara komponen biotik dengan abiotik. Yang ketiga adalah kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim seperti suhu, curah hujan, dan angin. Yang keempat adalah daur hidrologi. Daur hidrologi adalah proses yang terjadi secara terus-menerus di mana air yang berada di permukaan bumi ini akan naik menuju ke atmosfer dan kemudian akan kembali lagi ke bumi. Daur hidrologi ini diawali dengan proses terjadinya penguapan air yang berada di permukaan tanah, danau, sungai, serta laut yang kemudian akan naik menuju ke atmosfer dan akan berubah menjadi titik-titik air akibat dari proses kondensasi. Nah, titik-titik air tersebut akan turun sebagai hujan baik di daratan maupun di lautan. Air hujan yang jatuh ke daratan ini sebagian akan ditahan oleh tanaman dan sebagian lagi akan jatuh ke permukaan tanah. Nah, air yang jatuh ke permukaan tanah ini akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan akan mengalir menjadi aliran permukaan atau surface runoff yang akan mengisi danau, sungai, dan cekungan tanah. Nah, air dari proses infiltrasi ini
akan mengalir di dalam tanah atau perkolasi yang kemudian nantinya itu akan keluar sebagai mata air dan akan mengalir di sungai yang pada akhirnya juga nanti akan mengalir menuju ke laut. Yang kelima adalah jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Di daratan yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berada di darat, antara lain bioma gurun. Bioma gurun adalah bioma yang memiliki tanaman menaun berdaun seperti duri. Adapun contohnya itu pada tanaman kaktus dan pada tanaman yang tidak memiliki daun tetapi memiliki akar yang panjang. Adapun jenis hewan yang terdapat pada bioma ini adalah ular, kadal, katak, dan kalajengking. Yang kedua adalah bioma padang rumput. Adapun jenis tumbuhan yang terdapat pada bioma ini adalah tumbuhan ternak atau herbs dan rumput. Nah, adapun jenis hewan yang terdapat pada bioma ini adalah kera, burung, badak, babi hutan, dan harimau. Yang keempat adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini terdapat pada daerah-daerah yang memiliki beberapa musim, yaitu seperti musim panas, dingin, semi, dan gugur. Adapun tumbuhan yang terdapat pada bioma ini adalah sekitar 10-20 dan tidak terlalu rapat. Adapun jenis hewan yang terdapat pada bioma ini adalah rusa, beruang, burung pelatuk, bajing, dan rakun. Yang kelima adalah bioma taiga. Adalah hutan yang terdiri atas satu spesies seperti konifer dan pinus. Di bioma ini juga terdapat rumput dan tumbuhan basah tetapi jumlahnya sedikit. Adapun jenis hewan yang terdapat pada bioma ini adalah beruang hitam dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang keenam adalah bioma tundra. Adapun jenis tumbuhan yang terdapat pada bioma ini adalah sphagnum, tumbuhan biji semusim, dan tumbuhan kayu pendek. Sehingga pada bioma ini tumbuhan yang dapat hidup di sini itu adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam keadaan yang dingin. Yang kedua adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Adapun jenis tumbuhan yang terdapat pada ekosistem ini adalah tumbuhan semua jenis ganggang dan tumbuhan biji. Adapun jenis hewannya adalah semua jenis filum pada hewan. Adapun organisme yang hidup pada ekosistem air tawar ini telah mengalami adaptasi. Adapun jenis adaptasi yang terjadi pada organisme ini adalah adaptasi pada hewan dan adaptasi pada tumbuhan. Ekosistem air tawar ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar tenang dan ekosistem air tawar mengalir. Yang kedua adalah ekosistem air laut, dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah ekosistem laut, yaitu ekosistem yang habitatnya itu berada di laut dan memiliki kedalaman lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Yang kedua adalah ekosistem estuari atau muara, merupakan ekosistem tempat berkumpulnya seluruh air sungai dan air laut sehingga menyebabkan ekosistem estuari ini bersalinitas lebih rendah daripada lautan terbuka. Yang ketiga adalah terumbu karang, merupakan ekosistem dangkal di mana cahaya matahari itu masih dapat bisa masuk, sehingga terumbu karang ini didominasi oleh karang atau koral dari kelompok Cnidaria yang akan mensekresikan kalsium karbonat. Adapun jenis hewan pada terumbu karang ini akan memakan organisme mikroskopis dan sisa-sisa dari organisme lain. Yang keempat adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai ini dikenal juga sebagai ekosistem yang unik karena memiliki tanah di darat, air di laut, dan juga udara. Ekosistem pantai ini terletak di antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan daerah pasang surut, sehingga ekosistem pantai ini berada di tepi laut. Terdapat beberapa satuan ekosistem yang termasuk ke dalam ekosistem pantai. Yang pertama adalah terumbu karang, yang kedua ekosistem padang lamun, yang ketiga ekosistem muara sungai, yang keempat ekosistem pantai berpasir, yang kelima ekosistem pantai berbatu, dan yang keenam adalah ekosistem hutan bakau atau mangrove.